Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengaku kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zahra Safira, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kelompok 8 dengan anggota. Yang pertama ada Fadila, ada Anissa Sabakti dengan MPM 286 2060 10, Ocariana dengan MPM 286 20643, dan Retno Adelia Agustin dengan MPM 286 20651. Baiklah, untuk pemateri pertama, Anissa Sabakti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama akan saya jelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terterencana mencerdaskan warga negara, khususnya generasi muda. Caranya dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembelaan negara. Dalam makna luas, pendidikan kewarganegaraan dimaknai juga sebagai pendidikan demokrasi yang mampu mempunyai tujuan untuk menyiapkan warga masyarakat berpikir kritis serta melakukan tindakan demokratis. Lewat kesukaan menanamkan kesadaran pada generasi baru bahwa demokrasi yaitu bentuk kehidupan orang-orang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Buku itu di bawah Bayu ya. Selanjutnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi keberlangsungannya kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka tak akan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Sabakti. Untuk materi yang kedua adalah Ocariana. Kepada Ocariana, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup mata pelajaran PKN meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, pemutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua yaitu norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem nasional, hukum dan peradilan internasional. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Selanjutnya yaitu kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Selanjutnya, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik,
budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Selanjutnya, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi dari mata pelajaran PKN adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI nomor NKRI 1945, serta pembelajaran PKN diharapkan dapat memberikan kemudahan belajar bagi para siswa dalam menginternalisasikan moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integrasi pribadi dan perilaku sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ocariana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Retno Adelia. Kepada Retno, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dalam golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus dapat mencapai tujuan, yakni yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. 2. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. 4. Mengembangkan sikap demokratik, berkeadapan dan pertanggungjawaban, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, Selanjutnya, 6. Pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Kita semua tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu, pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan, meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh pendidikan kewarganegaraan. Akan lebih baik lagi jika pendidikan ini dimanfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Retno Adelia. Demikianlah pemaparan materi dari ketiga pemateri kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kami membuka sesi 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya moderator. Kepada Saudari Poppy, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Virginia Putri dari kelompok
perwakilan kelompok 3 izin bertanya, bagaimana mengorganisasikan PKN di tingkat sekolah, terutama sekolah dasar? Terima kasih. Kepada teman yang kan ya silahkan Mbak perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Kendala apa saja yang biasa timbul dalam pembelajaran kewarganegaraan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Selanjutnya teman Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Mohon izin bertanya. Fadila, kepada Fadila saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fadila Karismanda Agustin, izin bertanya. Jelaskan bagaimana tujuan PKN secara umum dan secara khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fadila. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin bertanya. Mohon maaf, kami meminta jeda waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah diberikan. Terima kasih. Pertanyaan dari Fadila akan dijawab oleh Anissa. Kepada Anissa Sabakti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana tujuan PKN secara umum dan khusus. Secara umum, tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kalau secara khusus, tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilakunya mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Anissa yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Fadila. Bagaimana saudari Fadila, apakah sudah paham? Sudah, moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Poppy akan dijawab oleh saudari Ocha. Kepada saudari Ocha, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy. Pertanyaannya, bagaimana mengorganisasikan PKN di tingkat sekolah, terutama sekolah dasar? Pada jenjang SD, kelas rendah, pengorganisasian materi PKN menerapkan pendekatan terpadu atau integrated dengan fokus modal pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman dengan memanfaatkan pola pengorganisasian yang meluas. Sedangkan pada jenjang SD kelas tinggi, pengorganisasiannya sedikit berbeda dengan kelas rendah, yaitu pada pembelajarannya sudah mulai dikenalkan mata pelajaran yang terpisah. Untuk itu, substansi PKN di kelas tinggi dipilih dan diorganisasikan secara terorkestrasi. Proses pembelajaran PKN di SD ini diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial di lingkungannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Ocha yang telah menjawab pertanyaan dari Poppy Virginia. Untuk Saudari Poppy, apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Dapat dipahami moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Retno. Kepada Saudari Retno, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy Wulandari tentang kendala apa saja yang timbul dalam pembelajaran PPKN. Kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran itu adalah tidak adanya teman belajar, kurangnya motivasi, kurangnya tersedia waktu dan metode diskusi dan tanya jawab yang pada umumnya menyulitkan bagi para siswa. Tidak hanya itu, kendala yang dapat timbul pada saat pembelajaran PPKN itu contohnya itu menurut penulis kurikulum itu konten atau muatan kurikulum PKN untuk tingkat SD itu terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat kemampuan anak usia SD. Materi-materi tersebut selain terlalu tinggi bagi siswa juga belum memiliki manfaat, urgensi, dan kegunaan bagi kehidupan siswa anak sekolah dasar. Artinya, kalaupun materi itu nanti dipelajari oleh siswa, akhirnya sasarannya hanya pada aspek kognitif saja, tidak menyentuh kehidupan siswa. Dan cara mengatasi masalah tersebut itu biasanya menyangkut kebijakan pusat. Maka di sini penulis hanya bisa menghimbau agar kurikulum PKN untuk di tingkat SD disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak usia SD. Materi yang disajikan paling tidak mempunyai kesesuaian dengan tingkat usianya, mempunyai organisasi dan manfaat bagi kehidupan siswa. Seperti contoh materi tentang pemilu atau pilkada. Menurut penulis, materi tersebut belum waktunya diberikan pada tingkat SD, apalagi anak usia SD, belum terlibat langsung dalam kegiatan pemilu dan pilkada tersebut. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Retno yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Lucy. Baiklah, bagaimana Saudari Lucy, apakah sudah jelas dan paham atas penjelasan dari Retno? Sudah cukup jelas, moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.